Masa sih? Tahun Baru Imlek memang jadi salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu di berbagai negara. Bukan cuma di Tiongkok, Imlek juga dirayakan dengan cara yang unik di tempat-tempat lain seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Amerika Serikat. Meski sama-sama merayakan Imlek, setiap negara punya tradisi dan ritual khas yang berbeda-beda. Mulai dari tarian barongsai, dekorasi megah, hingga festival kembang api. Seru banget kan? Melihat bagaimana budaya ini berkembang dan beradaptasi di berbagai belahan dunia. Cara merayakan Imlek di setiap negara punya keunikan sendiri, dan bahkan tradisi-tradisi itu tetap bertahan hingga sekarang loh. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa tradisi dan ritual Imlek di berbagai negara. Masa sih? Parade Qing'ai adalah salah satu tradisi paling ikonik yang dirayakan selama perayaan Tahun Baru Imlek di Singapura. Qing'ai yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti kesenangan atau seni pertunjukan adalah sebuah parade megah yang diadakan setiap tahun untuk merayakan keberagaman budaya dan warisan Tionghoa di Singapura. Parade ini pertama kali digelar pada tahun 1973 sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek. Namun seiring waktu, Qing'ai berkembang menjadi acara tahunan yang menampilkan keindahan seni dan kebudayaan dari berbagai etnis di Singapura. Parade Qing'ai terkenal dengan pertunjukan yang melibatkan berbagai kelompok, mulai dari penari, pemusik, hingga pemain. Salah satu daya tarik utama adalah parade kereta hias yang dihiasi dengan lampu warna-warni, bunga, dan dekorasi indah yang melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Setiap kelompok yang berpartisipasi biasanya mengenakan kostum yang penuh warna dan sesuai dengan tema tertentu. Uniknya, Qing'ai bukan hanya sekedar parade budaya Tionghoa, tetapi juga mencerminkan pluralisme yang ada di Singapura. Setiap tahun, parade ini menampilkan keberagaman etnis di Singapura, termasuk kelompok Melayu, India, dan lain-lain yang turut merayakan Tahun Baru Imlek dengan cara mereka sendiri. Hal ini menjadikan Qing'ai sebagai simbol persatuan dan keberagaman di negara tersebut. Acara ini tidak hanya melibatkan pertunjukan di jalanan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai festival dan pameran seni yang berlangsung selama beberapa hari. Di sekitar area parade, pengunjung dapat menikmati berbagai makanan khas Imlek, melihat pameran seni dan kerajinan, serta membeli barang-barang yang berhubungan dengan perayaan Imlek. Bahkan sejumlah organisasi di Singapura juga mengadakan kompetisi dan kegiatan untuk anak-anak dan keluarga, membuat Qing'ai menjadi acara yang cocok untuk semua kalangan. Parade ini merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya Tionghoa yang telah berkembang di Singapura, sekaligus merayakan semangat kebersamaan antar bangsa dan suku. Seiring berkembangnya waktu, Qing'ai semakin dikenal di dunia internasional sebagai salah satu festival terbesar di Asia Tenggara. Parade ini menarik perhatian wisatawan mancanegara yang ingin merasakan keindahan dan kemeriahan perayaan Imlek di Singapura. Masa sih? Cap Gomeh adalah tradisi yang dirayakan pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek yang menandai puncak perayaan Imlek di Indonesia. Istilah Cap Gomeh berasal dari bahasa Hokkien yang berarti 15 malam. Tradisi ini memiliki makna penting karena dianggap sebagai hari untuk merayakan berakhirnya perayaan Imlek sekaligus mempersembahkan doa-doa untuk kebahagiaan dan kemakmuran sepanjang tahun. Salah satu ciri khas dari perayaan Cap Gomeh di Indonesia adalah adanya perarakan yang diikuti oleh masyarakat. Di beberapa daerah seperti di Singkawang, Kalimantan Barat, dan Jakarta, perayaan ini diwarnai dengan parade yang melibatkan ribuan orang, di antaranya barongsai, liong, dan berbagai pertunjukan tradisional lainnya. Tarian barongsai yang dikenal dengan gerakan-gerakan akrobatik dan atraksi menarik menjadi pusat perhatian dalam perayaan ini. Dipercaya bahwa barongsai memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan mendatangkan keberuntungan bagi masyarakat. Di banyak tempat, Cap Gomeh juga dirayakan dengan doa bersama di kelenteng-kelenteng atau wihara, di mana umat Tionghoa berkumpul untuk memanjatkan doa kepada leluhur dan dewa. Doa ini biasanya dipanjatkan agar mereka diberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Setelah melakukan doa, masyarakat akan membagikan makanan seperti kue keranjang, buah-buahan, dan permen kepada keluarga, tetangga, atau orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi keberuntungan. Cap Gomeh juga diwarnai dengan tradisi makan bersama.
Salah satu makanan khas yang sering ditemukan adalah lontong cap gomeh yang terbuat dari lontong yang dimasak dengan kuah khas dan dihidangkan dengan lauk pauk seperti ayam, telur, dan sayur. Makanan ini bukan hanya dinikmati bersama keluarga, tetapi juga dibagikan kepada orang-orang sekitar sebagai bentuk berbagi keberuntungan. Selain itu, masyarakat Tionghoa di Indonesia juga sering membuat berbagai kue tradisional seperti onde-onde yang disajikan dalam bentuk bulat sebagai simbol harapan untuk kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Perayaan Cap Gomeh juga merupakan momen penting untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Masyarakat Indonesia yang beragam etnisnya menjadikan Cap Gomeh sebagai salah satu acara lintas budaya di mana warga dari berbagai suku dan agama ikut serta merayakan kegembiraan bersama. Acara ini menjadi simbol dari kebersamaan dan toleransi yang tinggi di Indonesia, sekaligus memperlihatkan bahwa meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, semua bisa merayakan kebahagiaan bersama. Dengan segala tradisi dan ritual yang kaya makna, Cap Gomeh menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu setiap tahunnya di Indonesia. Masa sih? Seollal adalah perayaan Tahun Baru Imlek yang sangat penting di Korea Selatan. Seollal tidak hanya menandai pergantian tahun dalam penanggalan lunar, tetapi juga merupakan waktu untuk menghormati leluhur dan berkumpul dengan keluarga. Berbeda dengan perayaan Imlek di negara lain, Seollal di Korea lebih menekankan pada tradisi keluarga, penghormatan kepada leluhur, dan ritual-ritual yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Perayaan ini biasanya berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari pertama tahun baru dan diikuti dengan beberapa hari libur untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu ritual utama dalam Seollal adalah Charye, yaitu upacara penghormatan kepada leluhur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah orang tua atau kakek nenek mereka untuk melaksanakan upacara ini. Selama Charye, makanan yang telah disiapkan dengan cermat seperti sup kue beras, pancake khas Korea, dan berbagai hidangan lainnya dipersembahkan di altar leluhur. Salah satu simbol penting dari Seollal adalah tteokguk, sup kue beras yang dimakan untuk merayakan tahun baru. Makanan ini memiliki makna mendalam karena dipercaya bahwa dengan memakan tteokguk, seseorang akan menambah 1 tahun dalam usianya. Kue beras yang lembut melambangkan kehidupan yang panjang dan sehat. Selain makan bersama dan melakukan upacara Charye, anak-anak juga memainkan permainan tradisional seperti yotnori. Yotnori adalah permainan papan yang dimainkan dengan 4 tongkat kayu yang dilemparkan untuk menentukan gerakan dan merupakan permainan yang sangat populer selama Seollal. Selain ritual dan permainan, selama Seollal, banyak orang yang mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea. Hanbok biasanya dipakai oleh anggota keluarga saat mereka berkumpul untuk menghormati leluhur atau saat menghadiri acara-acara formal dalam perayaan Seollal. Seollal di Korea Selatan juga menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antar anggota keluarga dan masyarakat. Meskipun sebagian besar orang di Korea Selatan tinggal di kota-kota besar dan sibuk dengan pekerjaan, Seollal menjadi kesempatan untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga.